selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, itu yang bagian evaluasinya ya. Silakan buka. Sekarang kita kerjakan buku panduan halaman 39. Lihat yang bahasa Indonesia. Nomor 7. Yang termasuk keluarga inti adalah titik-titik. Siapa yang termasuk keluarga inti? Keluarga inti itu siapa saja sih? Masih ingat? Ada ayah, ibu, dan anak. Coba kita lihat pilihan gandanya. Ada pilihannya di sini. Ini dia. A. Ayah, B. Paman, C. Sepupu. Jadi mana jawaban yang tepat? Ya, ayah. Cross ayah. Ya. Nomor 8. Nenek adalah titik-titik dari orang tua kita. A. Ibu, B. Teman, C. Tetangga. Nenek itu adalah ibu dari orang tua kita. Ya, yang A. Kalau kakek itu adalah ayah dari orang tua kita. Ya, paham ya? Nomor 9. Semua orang yang tinggal di rumah disebut A. Tetangga, B. Anggota keluarga, C. Sahabat. Kalau tetangga kan kita sudah belajar tuh waktu di BMR. Tetangga itu orang di sekitar kita, ya, orang yang tinggal di sekitar kita. Nah, B. Anggota keluarga. Nah, orang semuanya yang tinggal di rumah kita itu namanya anggota keluarga, ya. Kalau sahabat itu teman yang lebih dekat itu namanya sahabat, ya. Kemudian nomor 10. Contoh kerabat adalah, kerabat itu siapa? Kerabat itu bukan keluarga inti. Kalau keluarga inti tadi kan ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau kerabat itu di luar dari keluarga inti. Siapa di sini? A. Adik. Adik itu kan anak dari ayah ya. B. Nenek, C. Ayah. Berarti mana yang contoh kerabat? Yang bukan keluarga inti yang mana? Iya, nenek, ya kan? Ayah dan adik itu keluarga kita, tapi kalau kerabat itu nenek. Nenek kan udah agak jauh dari kita kan? Nenek itu kerabat. Kemudian yang 11. Saat membaca puisi, suara kita harus jelas, harus keras dan jelas. Contoh hidup rukun di rumah adalah apa? Tolong menolong, ya kan? Misalnya kakak menyapu, adiknya membantu, itu rukun, hidup rukun. Tidak bertengkar, itu hidup rukun. Hidup rukun itu membuat orang tua kita bahagia, membuat orang tua kita itu senang punya anak yang hidup rukun, gitu ya. Kemudian next, halaman 83. Ini yang subtema 2. Ini dia, yang bahasa Indonesia. Yang bawah, nomor 7 sama seperti tadi. Halaman 81 ya. Halaman 81. Nomor 7 yang bahasa Indonesia ya. Contoh kalimat ajakan adalah titik-titik. A. Maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Kalau ada kata maaf, tentu saja ini kata permintaan maaf, kalimat permintaan maaf. Ya, yang B, mari diminum tehnya, ada tanda seru di belakangnya. Ayo ingat-ingat lagi ya, ciri-ciri kalimat ajakan itu apa aja? Ada kata ayo, mari, silakan. Nah, itu, dan diakhiri dengan tanda seru. Yang C, simpanlah mainan ini. Ini namanya kalimat perintah. Kan dia suruh, simpanlah mainan ini kalimat perintah. Berarti kalimat ajakan itu yang
B. Nomor 8. Buku Dina robek saat dipinjam Mira. Kalimat permintaan maaf yang tepat adalah, gimana cara berminta maaf yang tepat? Meminta maafnya bagaimana? A. Dina, aku tidak sengaja merobek bukumu. Dia tidak bilang maaf, padahal kalimat permintaan maaf itu harus ada kata maaf. B. Maafkan Din, aku tidak sengaja merobek bukumu. Maafkan Dina, maksudnya maafkan Din. Itu ada kata maafkan, ya kan? Terus yang C, aku tidak sengaja ya merobek bukumu, tapi dia tidak bilang minta maaf. Jadi mana jawabannya yang benar? Ya, yang B. Maafkan Din, aku tidak sengaja merobek bukumu. Kalau ada orang yang meminta maaf sama kita, kita harus bagaimana? Kita harus memaafkan ya. Kemudian nomor 9. Ciri-ciri kalimat tanya adalah titik-titik. Kalau kalimat perintah itu pakai tanda seru di akhir kalimat. Kalimat ajakan juga pakai tanda seru di akhir kalimat. Nah, kalau kalimat tanya itu di akhir kalimat menggunakan tanda tanya atau kata tanya. Yang mana dia? Menggunakan tanda seru, yang A. Yang B, menggunakan kata tanya. Kata tanya tuh apa, di mana, kapan, bagaimana, siapa. Itu kata tanya. C, kalimatnya panjang. Yang mana yang benar? Ya, yang B. Nomor 10. Kalimat titik-titik diucapkan untuk meminta bantuan orang lain. Kalimat apa tuh? A. Tanya. B. Permintaan tolong. C. Perintah. Kalau tanya ini kan kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain, ya kan? Ini diucapkan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Berarti kalimat permintaan tolong, ya. Yang B. Nomor 11. Kalimat ajakan diucapkan untuk titik-titik, untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan diucapkan untuk mengajak seseorang aja. Mengajak seseorang. Ya. Nomor 12. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu adalah apa? Nih Miss ini kasih pilihannya. A. Apa? B. Kapan? C. Bagaimana? Ya, B. Kapan. Kapan itu digunakan untuk menyatakan waktu. Misalnya, kapan kamu ulang tahun? Kapan masuk sekolah? Kapan kamu piket? Nah, itu pakainya kapan untuk menanyakan waktu. Oke, setelah selesai menonton video ini, kalian kerjakan kuis ya. Good luck!